warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tania Risha Edward. Saya Dina Amelia. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video materi tentang akuntansi sektor publik, tentang pengukuran kinerja sektor publik. Habibie pernah berkata, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tapi milik orang yang senantiasa berusaha. Maudy Ayunda pernah berkata, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tidak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau inginkan. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas di sini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja merupakan gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Nah, menurut Mardiasmo, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Adapun faktor pengukuran kinerja sektor publik menurut Mahmudi yang pertama, faktor personal atau individu meliputi pengetahuan, skill, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Kemudian yang kedua, faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan juga dukungan yang diberikan oleh manajer atau tim leader. Kemudian yang ketiga, faktor tim meliputi kualitas dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim. Kemudian yang keempat ada faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi. Kemudian yang kelima, faktor kontekstual atau situasional meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal organisasi. Adapun tujuan sistem pengukuran kinerja antara lain menurut Ibu Yesi Mutia Basri yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik top down and bottom up. Kemudian yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya. Kemudian untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai good coverage. Kemudian sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Nah, berikut ini adalah manfaat dari pengukuran kinerja menurut Mardiasmo. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Kemudian yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengawasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaiki kinerja. Kemudian yang keempat, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman
reward and punishment. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Kemudian yang keenam, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah tercapai. Kemudian yang ketujuh, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang ke-8, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya akan membahas prinsip dari pengukuran kinerja. Nah, adapun prinsip pengukuran kinerja menurut Bastian 2005, evaluasi kembali ukuran yang ada. Informasi kinerja tetap dibutuhkan oleh manajemen. Apabila skema indikator kinerja sudah tidak berfungsi, maka manajemen akan mengembangkan skema baru. Nah, selanjutnya itu ada prinsip mengukur kegiatan yang penting tidak hanya hasil, di mana kinerja selalu berorientasikan pada hasil. Ukuran hasil sering diformulasikan dalam rasio keuangan. Pencapaian hasil akan menunjukkan adanya permasalahan. Hasil tersebut tidak dapat menunjukkan diagnosis hasil. Nah, yang ketiga ada pengukuran harus mendorong tim kerja yang mencapai tujuan. Di mana pembagian proses pengukuran menciptakan lingkungan tim kerja yang aktivitasnya diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengukuran harus merupakan perangkat yang terintegrasi, seimbang dalam penerapannya. Agar efektif, sistem pengukuran harus diciptakan sebagai perangkat terintegrasi yang diperoleh dari strategi perusahaan. Selanjutnya yaitu ada prinsip pengukuran harus memiliki fokus eksternal jika memungkinkan, di mana ukuran internal yang umum dipakai di sebagian besar organisasi adalah perbandingan kinerja dari tahun ke tahun. Selanjutnya akan membahas ukuran kinerja, di mana istilah ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan istilah indikator kinerja, di mana ukuran kinerja ini mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikator kinerja. Nah, dari indikator kinerja itu yang pertama ada sistem perencanaan dan pengendalian sistem, di mana sistem perencanaan dan pengendalian ini meliputi proses, prosedur, dan infrastruktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas yang didasarkan pada spesifikasi tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawabnya. Selanjutnya itu ada indikator spesifikasi teknis dan standarisasi kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi teknis dijadikan sebagai standar penilaian. Selanjutnya ada indikator kompetensi teknis dan profesionalisme untuk memberikan jaminan sepenuhnya spesifikasi teknis dan standarisasi yang ditetapkan. Maka diperlukan personal yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja. Selanjutnya ada standar mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman. Agar pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan baik, perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera. Dan yang kedua ada perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan atau ongoing proses. Dan yang terakhir ada sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi, di mana organisasi harus menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan besarnya organisasi tersebut. Selanjutnya akan membahas konsep value for money pada pengukuran kinerja.
Konsep value for money merupakan konsep yang mengukur ekonomi, efektivitas, efisiensi, kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money merupakan konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut dengan dari pengukuran kinerja sektor publik. Selain konsep value for money, terdapat juga pendekatan dari sektor publik, yaitu konsep bad value yang merupakan perluasan dari konsep value for money. Pengukuran kinerja value for money dapat membuat keseimbangan antara pengukuran khas dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam value for money berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif. Sedangkan indikator ekonomi dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Anggaran berbasis kinerja menurut Kemenku 2014 menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan dalam sistem perencanaan penganggaran belanja negara yang menunjukkan secara jelas keterkaitan antara alokasi pendanaan dan kinerja yang diharapkan atas alokasi belanja tersebut serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja. Selanjutnya konsep base value, di mana konsep base value merupakan perluasan dari konsep value for money menurut Mahmudi 2007. Dalam konteks organisasi pemerintah, konsep base value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah pemberi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan terbaik atau best value. Pemerintah harus mengidentifikasi dan mengelompokkan unit kerja usaha dalam unit kerja best value. Unit kerja yang termasuk ke kategori unit kerja best value adalah unit kerja yang fokus memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dengan cara menerapkan prinsip ekonomi, efektif, dan efisien dalam pelayanan, serta harus tanggap masyarakat. Konsep yang terakhir yakni konsep balance scorecard. Pada pengukuran kinerja, balance scorecard adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Balance scorecard dirancang untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja organisasi melampaui fokus tradisional hanya pada aspek keuangan. Balance scorecard juga memungkinkan organisasi untuk menghubungkan strategi jangka panjang dengan tindakan dan inisiatif operasional sehari-hari. Dengan mempertimbangkan 4 perspektif utama, organisasi dapat mencapai keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan. Penelitian tentang pengukuran kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan balance scorecard, studi kasus pada Dinas Kesehatan Kota Bandung. Penelitian ini dikaji oleh Azhar Sani Adhan dan Eti Erna Sembiring. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan balance scorecard. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, perspektif keuangan memiliki kualitas kinerja sangat ekonomis, tidak efisiensi, dan kurang efektif. Kemudian yang kedua, perspektif ke pelanggan memiliki kualitas kinerja memuaskan. Kemudian yang ketiga, perspektif proses bisnis internal memiliki kualitas kinerja memuaskan. Kemudian yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan memiliki kualitas kinerja memuaskan. Kemudian yang kelima, Dinas Kesehatan Kota Bandung secara keseluruhan memiliki kualitas kinerja yang baik. Latar belakang dari penelitian ini, Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah salah satu instansi pemerintah di Kota Bandung yang menggunakan LKIP dalam pengukuran kinerjanya.
Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung yang mengacu kepada LKIP menyebabkan pengukuran kinerja hanya berfokus pada aspek keuangan dan capaian program. Penggunaan metode Balance Scorecard sebagai metode dalam pengukuran kinerja di Dinas Kesehatan Kota Bandung akan memberikan gambaran jangka panjang mengenai kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung secara menyeluruh, serta memberikan gambaran mengenai keberhasilan tidak hanya melihat dari perspektif keuangan namun juga perspektif non-keuangan yang meliputi perspektif pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Tipe penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan studi kasus di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, kuesioner, dan wawancara. Perspektif keuangan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2018, total anggaran belanja pada tahun 2018 dan realisasinya berada pada kategori sangat ekonomis dengan capaian 123,33%. Untuk aspek efisiensi, realisasi belanja dan pendapatan pada tahun 2018 dikategorikan tidak efisiensi dengan capaian 580,27%. Sedangkan aspek efektivitas, realisasi penerimaan PAD berada pada kategori kurang efektif dengan capaian 61,28%. Kemudian perspektif pelanggan dapat dilihat bahwa aspek asuransi atau jaminan yang mencakup tentang keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki nilai skor tertinggi sebesar 85,87% dengan kategori sangat memuaskan. Kemudian diikuti oleh aspek reliability atau kehandalan yang mencakup tentang keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebesar 82,37 dengan kategori memuaskan. Aspek empati atau perhatian mencakup tentang ketersediaan waktu petugas meluangkan waktu bagi masyarakat dalam berkonsultasi sebesar 82,25% dengan kategori memuaskan. Aspek responsif atau daya tanggap mencakup tentang ketanggapan petugas dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat sebesar 80,63 dengan kategori memuaskan. Dengan aspek nilai terendah yaitu aspek tangibility atau bukti fisik yang mencakup tentang kondisi gedung kantor pelayanan Dinas Kesehatan sebesar 77,51% dengan kategori memuaskan. Sehingga kelima aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung dilihat dari perspektif pelanggan berada pada kategori memuaskan dengan nilai skor 81,72%. Perspektif proses bisnis internal dapat dilihat bahwa urutan dimensi dari nilai skor rata-rata tertinggi sampai skor rata-rata terendah yaitu dari dimensi proses dengan nilai skor 79,32 berada pada kata memuaskan. Kemudian dimensi sumber daya manusia dengan nilai 70,24% sehingga memuaskan. Kemudian dimensi fasilitas dengan skor 66,31 dikategorikan memuaskan. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa nilai skor rata-rata keseluruhan perspektif proses bisnis internal adalah 71,96 dengan dikatakan bahwa kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung dari perspektif proses bisnis internal berada pada kategori memuaskan. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dilihat bahwa nilai skor rata-rata dimensi motivasi sebesar 75,93 dikategorikan memuaskan, lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi kemampuan dengan nilai skor rata-rata 73,22% dikategorikan memuaskan. Berdasarkan hasil perhitungan
tersebut menunjukkan bahwa rata-rata keseluruhan atas perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah 74,57% dikategorikan memuaskan. Kemudian kinerja secara keseluruhan berdasarkan perhitungan jumlah skor pada masing-masing aspek di setiap perspektif balance scorecard. Total skor akhir kinerja mencapai angka 100, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan balance scorecard dikategorikan baik. Sekian penyampaian materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.